Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 137 Saya ingin menjadi sekretaris. Setelah pembangunan peternakan babi selesai, Feng Yu dikejar kembali ke sekolah oleh Feng Xingtai dengan kemocengnya. Tanggung jawab seorang siswa adalah belajar dengan giat. Berhentilah memikirkan uang setiap hari. Segera, itu bulan Juni, dan cuaca menjadi panas. Kipas angin listrik Wind and Rain memulai produksi dan penjualannya kembali. Tapi penjualan untuk tahun ini sangat buruk. Pesanan untuk seluruh China diperkirakan tidak lebih dari 50.000 unit. Ada penurunan besar dalam keuntungan. Ini masih karena iklan TV. Jika tidak, penjualan tidak akan lebih dari 20.000 unit. Tidak ada pilihan. Ada terlalu banyak kipas plastik di pasaran sekarang. Pabrik kecil di pedesaan atau bahkan pabrik swasta kecil dapat memproduksi kipas ini. Meskipun pasarnya besar, tetapi ada terlalu banyak pilihan, dan penggemar Wind and Rain Electric tidak ada yang istimewa. Itu sebabnya ia kehilangan pangsa pasarnya. Feng Yu menghela nafas. Sepertinya dia harus mengajukan rencananya untuk meluncurkan versi terbaru dari kipas angin listrik. Feng Yu tidak begitu sibuk dengan bisnis dan sekolahnya. Itu masih 1 bulan lagi dari ujiannya, dan dia punya cukup waktu untuk mempersiapkannya. Namun segera, para siswa menerima pemberitahuan dari guru mereka bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk memilih antara seni dan sains untuk 2 mereka dan tahun. Mereka disarankan untuk berdiskusi dengan orang tua mereka dan kemudian menyerahkan pilihan mereka. Dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya, China sekarang lebih fokus pada sains daripada seni. Hampir 80% siswa memilih sains, dan hanya beberapa siswa perempuan yang memilih seni. Ketika guru bentuk Feng Yu menerima pilihan kelas, dia mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Feng Yu memilih seni. Juga, Lina, yang pandai dalam mata pelajaran sains, memilih seni juga. Belajar matematika dan sains, dan Anda dapat melakukan perjalanan ke seluruh dunia tanpa rasa takut, mereka seharusnya pernah mendengar pernyataan ini. Guru formulir memanggil Lina dan Feng Yu ke kantornya untuk berdiskusi. 2 ini dianggap siswa yang lebih baik di kelasnya. Dia tidak tahan melihat mereka merosot di kelas seni. Lina, Feng Yu, apakah kamu salah mengisi formulir? Kenapa kamu memilih seni? Guru formulir mengeluarkan formulir mereka dan mengisyaratkan kepada mereka bahwa dia masih bisa mengubah pilihan mereka. Lina dengan kaget menatap Feng Yu. Mengapa dia memilih seni juga? Ambisi Lina adalah menjadi guru, jadi belajar seni adalah pilihan yang wajar. Tapi impian Feng Yu adalah menjadi pengusaha sukses dan bukankah seharusnya dia mengambil jurusan sains? Lina tiba-tiba teringat pada hari mereka mengisi formulir. Feng Yu bertanya apakah dia memilih seni atau sains. Mungkinkah Feng Yu memilih seni untuk bersamanya? Feng Yu mendorong formulir kembali ke gurunya dan berkata, "Guru, tidak ada kesalahan dengan pilihan kita. Apa perbedaan antara seni dan sains? Ke depan, keduanya juga bisa berkontribusi untuk negara. Tapi masa depan mahasiswa IPA jelas memiliki masa depan yang lebih baik. Kalian berdua akan membuat dirimu sendiri tidak adil." Feng Yu tertawa, "Guru, Anda juga memilih seni di masa lalu." Guru formulir itu bodoh terlipat. Dia memang memilih seni di masa lalu, tapi itu karena dia tidak pandai dalam mata pelajaran sains. Dia hanya pandai menghafal sesuatu dan terlalu malu untuk mengatakannya kepada Feng Yu. Kok bisa sama? Cita-cita saya adalah menjadi seorang guru. Mengambil seni akan membuat saya menjadi guru yang lebih baik, dapat membantu saya menyampaikan pengetahuan sastra saya kepada Anda semua. Guru bentuk menemukan dirinya alasan yang sempurna. Lina dengan takut-takut berkata, "Guru, ambisiku juga menjadi seorang guru." Feng Yu segera menyela, "Itu benar. Merupakan suatu kehormatan untuk menjadi guru yang hebat, sama seperti guru bentuk kami." Guru bentuk tidak tahu apakah harus menangis atau dia harus tertawa. Kedua siswa ini memujinya sekarang, tetapi dia ingin meminta mereka untuk memilih sains untuk masa depan yang lebih baik dan peluang kerja yang lebih baik. Bagaimana denganmu, Feng Yu? Kamu mau jadi guru juga? Guru formulir tidak akan pernah percaya bahwa seorang siswa seperti Feng Yu ingin menjadi guru. Tidak, saya ingin menjadi sekretaris dan seni lebih cocok untuk pekerjaan ini. Feng Yu memberi tahu gurunya kebohongan yang dia persiapkan sebelumnya. Menjadi sekretaris seseorang.
Omong kosong. Feng Yu masih berencana untuk mempekerjakan 8 atau 10 sekretaris untuk dirinya sendiri. Yang satu hanya menyajikan teh, yang satu mengerjakan dokumen, yang satu memijat bahu dan kakinya, yang satu hanya menjadi vas yang cantik, yang satu akan merawatnya di siang hari, beberapa dia harus berhenti memikirkan hal ini. Feng Yu ingin menjadi bos besar dan belajar manajemen bisnis. Belajar seni akan lebih mudah baginya untuk beralih ke bisnis nanti. Selain itu, ingatan Feng Yu lebih baik, dan mata pelajaran seperti biologi, kimia, harus diserahkan kepada siswa yang memiliki bakat. Dia hanya ingin menghafal beberapa sejarah, geografi, dengan kekuatannya dalam bahasa seperti bahasa Rusia, ingatannya, dan kemampuan lainnya, dia pasti akan diterima di kursus manajemen Universitas Beijing. Apakah ini tidak cukup? Jika dia memilih sains, kemana dia bisa pergi? Ambisi Feng Yu mengejutkan gurunya. Benarkah ada seseorang yang bercita-cita menjadi seorang sekretaris? Tapi dia pikir ambisi Feng Yu harus menjadi pemimpin dengan pemerintah. Banyak pemimpin hebat memulai dengan menjadi sekretaris. Itu sama dengan magang di pabrik. Menjadi sekretaris akan dekat dengan para pemimpin dan akan memiliki dukungan yang kuat. Guru bentuk merasa sedikit tidak berdaya. Dia tidak bisa memberitahu Feng Yu bahwa ambisinya salah. Saat ini, siapa yang tidak ingin menjadi pemimpin dalam pelayanan pemerintah? Di universitas, sebagian besar sarjana direkrut menjadi pegawai pemerintah secara langsung. Tetapi bukankah lebih baik bagi Feng Yu untuk menggunakan metode biasa untuk memasuki layanan pemerintah? Kalian berdua benar-benar tidak ingin mempertimbangkan kembali pilihan kalian. Guru formulir mencoba untuk terakhir kalinya. Feng Yu dan Lina menggelengkan kepala mereka, dan guru itu melambaikan tangannya, mengisyaratkan mereka untuk pergi. Lupakan, hanya 2 siswa yang lebih rendah. Melangkah keluar dari kantor guru, Lina terus menatap Feng Yu dengan mata berkabut. Feng Yu, kamu tidak perlu melakukan ini. Anda ingin menjadi pengusaha, haruskah Anda mengambil ilmu? Tidak perlu bagimu untuk berada di kelas yang sama denganku, kata Lina. Feng Yu berhenti sejenak. Lina mengira dia memilih seni karena dia hanya orang bodoh yang akan menjelaskan padanya. Biarkan saja dia salah paham. Saya telah meminta seseorang untuk membeli buku puisi yang Anda inginkan. Itu akan tiba melalui surat dalam 2 hari. Feng Yu mengubah topik. Oke, mari kita kembali untuk revisi. Anda telah melewatkan 2 minggu kelas bulan lalu. Feng Yu tersenyum malu, saya tidak akan melewatkan kelas lagi. Tidak ada banyak yang harus dilakukan dengan perusahaan bulan ini. Oh ya, saya butuh bantuan Anda dengan matematika saya. Saya tidak mengerti soal matematika kemarin. Nanti malam, kita pergi makan malam. Ada restoran halal baru di Jalan Gansui. Kudengar makanan di sana enak. Feng Yu sibuk sepanjang waktu dan selalu merasa bahwa dia tidak punya cukup waktu. Tapi saat bersama Lina, dia merasa tenang dan santai. Bahkan ketika mereka tidak melakukan apa-apa selain hanya membaca berdampingan, Feng Yu akan berada dalam suasana hati yang baik. Bagus. Mari kita ajak Wen Dongjun dan Zhang Han. Ketika Lina menyebut Wen Dongjun dan Zhang Han, Feng Yu menjadi tidak senang. Dia bertanya-tanya obat apa yang dimakan Zhang Han agar dia kehilangan begitu banyak berat badan dalam waktu sesingkat itu. Dalam rentang waktu yang singkat ini, dia kehilangan banyak berat badan. Dia sekitar 55 kg sekarang, dan Wen Dongjun terus membual kepada Feng Yu tentang betapa enak seleranya, betapa baiknya Zhang Han memperlakukannya, betapa cantiknya Zhang Han, Feng Yu menjadi gila karena membual. Ini membuat Feng Yu tidak ingin Wen Dongjun ikut ketika dia mencari makanan enak. Si idiot itu selalu mengisi dirinya dengan makanan dan terus memasukkan makanan ke piring Zhang Han, tanpa berpikir apakah dia bisa menghabiskannya. Dia juga mengabaikan fakta apakah Feng Yu bisa makan atau tidak. Tetapi jika Zhang Han dan Wen Dongjun tidak pergi bersama mereka, maka Lina tidak akan pergi. Karena itu, Feng Yu hanya bisa dengan enggan setuju. Namun, Feng Yu sedang memikirkan cara untuk mengirim Wen Dongjun pergi dan tidak mengikutinya ke Istana Budaya untuk menonton film. Catatan penulis, sebelum tahun 1995, semua lulusan universitas ditugaskan untuk pekerjaan. Bab 138 Kehidupan yang damai dan stabil. Malam ini, kita akan keluar untuk makan malam dan menonton film. Itu hebat. Kakakmu sedang shift malam minggu ini,
dan masakan kakak Li sangat buruk. Wen Dongjun menjadi sangat bersemangat ketika dia mendengar tentang makanan. Feng Yu mencibir, aku akan memberitahu saudara iparku. Mengerikan. Lalu bagaimana si idiot ini masih bisa makan sebanyak itu setiap kali makan? Feng Yu benar-benar curiga bahwa di dunia Wen Dongjun, hanya ada dua jenis makanan. Makanan yang luar biasa dan makanan yang lezat. Benar saja, Wen Dongjun berubah menjadi hantu lapar malam itu saat makan malam dan terus mengisi wajahnya dengan makanan. Feng Yu benar-benar tidak mengerti. Bagaimana seseorang bisa makan seperti ini? Dan karena pengaruhnya, Feng Yu juga mulai makan dengan lahap. Namun, Lina dan Zhang Han tidak makan banyak. Selama ini, nafsu makan Lina kecil, dan Zhang Han memperhatikan pola makannya. Sebelumnya, Zhang Han bisa makan lebih baik daripada Wen Dongjun dan berspesialisasi dalam makanan ringan. Tetapi setelah liburan musim dingin, Feng Yu tidak melihat Zhang Han makan makanan ringan lagi. Kontrol dirinya menakutkan. Selama film, mereka duduk di tempat yang berbeda, tetapi ada banyak orang di bioskop hari itu. Feng Yu ingin berpelukan dengan Lina, tapi dia tahu bahwa Lina tidak akan setuju. Meninggalkan bioskop, Feng Yu melihat arlojinya. Itu hanya 8 ditambah. Dia tiba-tiba punya ide dan melaju menuju tepi sungai. Kemana kita akan pergi? Lina bertanya dengan rasa ingin tahu. Cuaca hari ini bagus, ayo pergi ke tepi sungai untuk berjemur di bawah sinar bulan. Aku akan mengirimmu kembali ke asrama nanti. Menikmati bulan. Bagaimana kita bisa mengagumi bulan tanpa makanan? Teriak Wen Dongjun. Sialan, si rakus ini. Kami baru saja selesai makan malam, dan dia memikirkan makanan lagi. Tidak ada makanan. Feng Yu menggonggong. Kamu tidak punya makanan, tapi aku punya. Saya masih punya biji melon. Apa kau mau? Seperti seorang pesulap, Wen Dongjun mengeluarkan sebungkus biji melon dari salah satu sakunya. Feng Yu benar-benar ingin membuang biji melon ini ke wajahnya. Tidak. Mobil diparkir di jalan sepi di sebelah tepi sungai, dan mereka berempat turun dari kendaraan. Tepian sungai sekarang tidak semeriah tahun-tahun mendatang. Tepi sungai di tahun-tahun mendatang penuh sesak bahkan ketika itu jam 10 malam. The Riverside belum memiliki deretan lampu jalan, dan tidak ada wanita parubaya yang melakukan tarian persegi. Beberapa pasangan remaja sedang duduk di tepi sungai sambil membisikkan kata-kata manis satu sama lain. Di ruang kosong, ada boombox besar dan sekelompok remaja mengenakan bell bottoms, melakukan breakdance. Feng Yu memegang tangan Lina dan berjalan ke samping, dia meletakkan koran di lantai dan duduk di atasnya bersama Lina. Tangan kanannya secara alami memegang bahu Lina, aku khawatir kamu kedinginan. Lina berbalik dan melihat Feng Yu tetapi tetap diam. Dia tahu ini bohong, tetapi dia tidak ingin mengeksposnya. Dia menyandarkan kepalanya di bahunya dan diam-diam memperhatikan air yang mengalir. Airnya tidak terlalu jernih, tetapi mereka masih bisa melihat pantulan bulan. Tidak ada awan di langit dan penuh dengan bintang. Cahaya redup dari perahu nelayan yang kembali menerangi wajah cantik Lina. Kemarin, Xiao Yun dari asramaku menulis puisi yang bagus. Sehari sebelum kemarin, Ying Ying dari asrama sebelah menerima surat cinta dari monitor kelasnya. Tulisan tangan monitor kelasnya sangat buruk. Coba tebak apa yang kulihat sore itu. Kupu-kupu. Ada kupu-kupu tidak? Itu sebesar ini dan sangat berwarna. Tapi itu terbang sebelum aku bisa melihat lebih dekat. Feng Yu duduk di sana dengan tenang, mendengarkan Lina berbicara tentang anekdot hidupnya. Ini semua hal sepele, tapi Feng Yu tidak keberatan. Mendengarkan hal-hal sepele ini membantu Feng Yu melupakan kekhawatirannya dan bahkan membuatnya melupakan tujuannya untuk menghasilkan banyak uang. Dia meregangkan dirinya dan perlahan menutup matanya. Lina mengambil rumput pendek dan dengan lembut menyapu wajah Feng Yu dengannya. Feng Yu membuka matanya dan melihat senyum di wajah Lina. Ada cabang-cabang pohon willow yang tergantung di latar belakang dan penerangan redup dari perahu-perahu nelayan di tepi sungai. Sekali lagi, Feng Yu merasa bahwa dia berjalan ke sebuah lukisan yang indah. Lihat, itu adalah bintang penenun dan bintang penggembala sapi. Kau masih ingat puisi itu? Lina menunjuk ke bintang-bintang dan menatap Feng Yu dengan penuh semangat. Tentu saja aku ingat. Jauh, jauh sekali, sang gembala sapi, cantik, pembantu penenun. Dengan gesit menggerakkan jari-jari putihnya yang ramping,
Klik-klak menggerakkan alat tenunnya. Sepanjang hari dia menenun, namun jaringnya masih belum selesai. Dan air matanya jatuh seperti hujan. Jelas dan dangkal Bima Sakti, mereka tidak berjauhan. Tapi arus selalu penuh di antaranya. Dan, saling memandang, mereka tidak dapat berbicara. Feng Yu membacakan puisi itu, dan dengan suasananya, puisi itu menjadi lebih indah. Kamu sangat cerdas. Anda bahkan dapat menghafal puisi ini. Apakah benar-benar ada gembala sapi dan penenun di langit? Ibu surgawi sangat keras hati, memungkinkan mereka untuk bertemu hanya setahun sekali. Lina tampak agak sedih. Jika benar-benar ada penggembala sapi dan penenun di surga, maka Bunda Surgawi memperlakukan putrinya dengan tidak buruk. Mengapa? Dia hanya mengizinkan mereka bertemu setahun sekali. Lina menjawab dengan marah. Dia kesal dengan jawaban Feng Yu. Dengar, jika legenda itu benar, maka satu hari di surga sama dengan 1 tahun di bumi. Penggembala sapi bertemu dengan penenun setahun sekali, tetapi penenun bertemu dengan penggembala sapi setiap hari. Jadi, Bunda Surgawi yang tidak menyukai menantunya, tetap memperlakukan putrinya dengan baik. Lina tercengang. Dia tidak berpikir untuk melihat legenda ini dari perspektif ini. Dia tanpa ampun mencubit Feng Yu dengan keras. Orang ini terlalu menyebalkan. Legenda yang begitu mengharukan tetapi mendengarnya dari Feng Yu, menjadi sangat berbeda. Feng Yu sangat tidak berdaya, lihat, mudah menyinggung orang ketika mengatakan yang sebenarnya, tidak, kamu harus memberitahu saya puisi lain, dan kamu tidak boleh menafsirkannya dalam logikamu yang tidak masuk akal. Setelah menunggu beberapa saat dan dia melihat Feng Yu diam. Lina bertanya, apa yang kamu pikirkan? Jangan bilang kamu tidak bisa mengingat puisi apapun. Tidak ingat puisi apapun. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya sedang memikirkan penyair-penyair itu di zaman kuno. Puisi macam apa yang akan mereka ciptakan dalam suasana seperti ini? Seorang jenius seperti saya tidak akan kalah dari mereka. Feng Yu membual. Lina tertawa, kamu jenius. Seberapa jenius kamu? Anda hanya tahu cara menghafal puisi. Bacakan saja beberapa puisi yang kau hafalkan untukku. Tapi kamu tidak bisa melafalkan kurang dari Maple Bridge Night Mooring lebih besar dari. Sebenarnya kurang dari Maple Bridge Night Mooring lebih besar dari bahkan bisa bernyanyi seperti sebuah lagu tapi lagu itu tidak cocok untuk dinyanyikan sekarang. Biarkan saya berpikir, seharusnya tidak menjadi masalah bagi saya untuk menulis puisi untuk Anda sekarang. Ketika Lina menyebutkan kurang dari Maple Bridge Night Mooring lebih besar dari, pikiran pertama yang muncul di benak Feng Yu adalah sebuah lagu kurang dari suara ombak masih tersisa lebih besar dari. Tapi lagu itu tidak cocok untuk dinyanyikan karena tentang putus dan kembali bersama. Ada banyak puisi internet di tahun-tahun mendatang yang belum pernah didengar Lina sebelumnya. Beberapa puisi ini akan melekat di benak pembaca. Feng Yu hanya perlu memadupadankan puisi-puisi ini untuk menciptakan puisi baru yang sesuai dengan suasana sekarang. Sunrise Sunset, bunga mekar bunga layu. Angin musim semi menggerakkan pohon willow, tahun-tahun dangkal. Perubahan pasang surut, sama seperti sebelumnya. Kecapi dan kecapi di tangan, kehidupan yang damai dan stabil selamanya. Lina menatap Feng Yu dengan penuh kasih. Puisi ini sangat menyentuh hatinya. Feng Yu memandang Lina dan dengan santai mengucapkan ayat lain dari puisi internet, mata dan alis yang indah, penampilan yang halus, berbakat dan tak terlupakan. Lina menjadi linglung dan berpikir Feng Yu sangat berbakat. Feng Yu melihat bibir memikat Lina dan mencondongkan tubuh ke depan perlahan. Tiba-tiba terdengar suara keras dan menjengkelkan di samping mereka, apa yang kalian berdua lakukan? Di dalam hati Feng Yu, dia meraung marah. Wen Dongjun, dasar idiot ini. Anda pikir mudah untuk menciptakan suasana hati yang sempurna ini. Saya hampir berhasil. Aku akan membunuhmu. Catatan penerjemah, bab ini terlalu sulit. Puisi-puisinya sangat sulit untuk dipahami. Saya mencoba yang terbaik untuk menerjemahkannya. Beritahu saya jika saya salah menerjemahkan puisi. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.